Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, para pecinta iman dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sesungguhnya tiada kehidupan yang kita rasakan, tiada keimanan yang kita dapatkan dan bersemayam dalam jiwa kita, serta kesempatan yang kita jalani sekarang ini, melainkan semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua karunia ini adalah karunia yang memberkahi kita semuanya dan mendatangkan taufik dari Allah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tafsir surah At-Tin, di mana sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Alaq. Surah At-Tin adalah sebuah surat yang terdiri atas 8 ayat, yang mana surat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpahnya. Dan dalam sumpah tersebut Allah memberitahukan kepada kita tentang keadaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi gunung Tursina ini, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia itu ke jenjang atau tempat yang paling bawah. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ada pahala yang tiada pernah terputus.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuatmu mendustakan agama ini? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha bijaksana? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia surah At-Tin. Bagaimana penjelasan dari ayat-ayat yang ada di dalamnya? Mari kita ikuti penjelasan para ulama tentangnya. Wat-tini waz-zaitun. Allah berfirman dalam surat ini dengan awalan sumpah. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Inilah 3 ayat yang menggambarkan kepada kita sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah. Dan tentunya sumpah ini adalah bertujuan untuk menegaskan suatu perkara yang akan diteguhkan oleh Allah agar menjadi perhatian bagi setiap manusia. Dan bila Allah bersumpah, maka tidak ada yang mengekang Allah untuk bersumpah. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, karena Dia Rabbul Alamin, karena Dia yang maha segalanya. Dialah yang maha besar, maha agung. Dialah yang memiliki semuanya, dan tidak ada yang memiliki kecuali Dia semata. Dialah yang mengatur, dan Dialah yang hanya satu-satunya yang disembah di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Dia semata. Maka dari itu Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Ya. Karena Allah lah hukum itu. Ala lahul hukmu wal amru. Ya. Milik Allah hukum dan segala urusan itu. Maka dari itu Allah berhak bersumpah dengan apapun. Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan tempat. Allah bersumpah dengan keagungan dirinya dan semacamnya. Adapun manusia dilarang untuk bersumpah kecuali harus dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena sumpah adalah pengagungan. Karena sumpah adalah pengagungan, dan pengagungan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengagungan bagian dari keimanan. Maka pengagungan tidak bisa dielakkan atau dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, Man halafi bi ghairillah faqad kafara wa asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau dia sama dengan telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Lah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muncul pertanyaan, apa gerangan Allah bersumpah dengan 4 tempat yang mulia ini, atau dengan 4 hal ini? 4 hal ini yang ketika Allah bersumpah dengan wat-tini waz-zaitun sebenarnya adalah gambaran dari sebuah tempat di mana buah tin dan buah zaitun itu banyak tumbuh subur di dalamnya. Selain buah tin dan buah zaitun itu adalah buah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki keberkahan yang tidak dimiliki oleh buah-buah yang lainnya. Ya. Akan tapi kata para ulama, sebenarnya Allah menyebutkan makna buah tin dan zaitun ini, tapi Allah sebenarnya ingin memalingkan kita kepada tempat yang di situ tumbuh subur buah tin dan buah zaitun. Apakah tempat itu? Jawabannya adalah tempat itu adalah Filistin.
Seakan-akan Allah ingin bersumpah dengan bumi Palestina. Pertanyaan selanjutnya, ada apa Allah bersumpah dengan itu? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin, tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya, yang Allah memakai buah-buahnya, karena buah itu memberkahi. Ya, sebagaimana Allah menggunakan buah-buahnya, maka Allah ingin mengingatkan kita kepada kesucian buminya. Bumi Palestina adalah bumi yang banyak diutus di sana para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala banyak memunculkan dari negeri yang diberkahi itu, yaitu bumi Palestina, banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan yang terakhir adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Demikian pula sebagaimana Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Allah bersumpah dengan gunung Tursina, sebuah tempat di mana tempat Tursina ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabiullah Musa alaihissalam berbicara. Inilah tempat yang suci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Taha ayat ke-11 sampai 12, Allah mengatakan, falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala Musa mendatangi lembah bukit Tursina itu, kami panggil Musa itu, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Di situ Allah berbicara dengan Musa langsung tanpa terjemah, langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Innani ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhlaq na'laik, lepas terompahmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, sesungguhnya engkau di tempat ini adalah berada di tempat yang suci yang bernama Tuwa. Ini kemudian Allah jadikan sebagai sindiran di dalam sumpahnya. Wa turis sinin, Allah bersumpah dengan bumi yang di situ penuh kemuliaan, bumi Palestina. Allah bersumpah dengan bumi yang di situ Allah mengajak Nabiullah Musa berbicara, yaitu Tursina. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi yang ketiga, yaitu maksudnya bagian bumi yang ketiga, yaitu kota Mekah. Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, dan aku bersumpah dengan bumi negeri Mekah yang aman ini. Pertanyaannya, apakah ada hubungannya dengan Nabi? Iya. Disinilah di bumi tersebut Allah mengutus seorang manusia yang paling mulia di dunia, seorang manusia penutup risalah para nabi semuanya, sehingga Mekah adalah tempat yang paling mulia di seluruh permukaan dunia. Allah bersumpah dengan semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu semua, Allah mengatakan dalam sebuah penegasan yang ingin diungkapkan oleh Allah. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Kata para ulama, sungguh ayat-ayat ini atau surat ini yang berawal dengan ayat-ayat sumpah, yang itu berarti sebuah penegasan. Allah ingin menegaskan sesuatu, Allah tambahkan bentuk penegasannya dengan ungkapan penegasan selanjutnya. Selain sumpah, ada lam, laqad, ada qad, yang itu berarti penegasan tentang permasalahan yang tidak bisa disangkal, yang harus manusia benar-benar mengambil pelajaran besar di dalamnya. Apa itu? Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Ahsan taqwim, kata para ulama, ada dua makna. Yang pertama, ahsana hay'atin wa khilqatin. Artinya dalam sebaik-baik bentuk ciptaan. Manusia
bisa berdiri hanya dengan dua kaki, bisa beraktivitas hanya dengan dua tangan. Berbeda dengan makhluk yang lainnya. Untuk berdiri mereka butuh 4. Ya, sehingga mereka tidak bisa bekerja atau berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh manusia dengan kedua tangannya. Sehingga sungguh ini ciptaan yang luar biasa yang Allah tentukan untuk makhluk yang bernama manusia. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk ciptaan. Ini yang pertama. Mana yang kedua? Fi ahsani taqwim maksudnya adalah fi ahsani fitratin. Ya. Fitratan wa qasdan. Manusia ini adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, baik secara fitrah maupun tujuan manusia itu diciptakan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia diciptakan, maka ciptaan Allah kepada manusia itu tidak menyalahi qadrat yang Allah inginkan dari manusia. Secara postur bagus. Demikian pula secara tujuan penciptaan mulia. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah, menjalankan syariat Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah ditanamkan dengan sebaik-baiknya oleh Allah ke dalam diri manusia itu. Ya. Manusia selama dia tidak terkontaminasi oleh keburukan, maka fitrahnya akan terjaga. Dia akan menunjuk Allah sebagai Tuhannya, dan dia akan menjadi sosok yang hanif, sosok yang jujur, sosok yang betul-betul beriman, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah yang kemudian sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka benar-benar beribadah kepadaku, kata Allah. Melainkan agar mereka benar-benar beribadah kepadaku. Ya. Maka ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat yang seharusnya menjadikan kita insan yang bersyukur kepada Allah. Diciptakannya kita sebagai makhluk yang paling mulia, baik secara ciptaan maupun secara tujuan. Ciptaannya mengalahkan makhluk-makhluk yang lain, dan tujuannya demikian sangat mulia, yaitu menghamba kepada Allah. Maka tengoklah bagaimana makhluk-makhluk yang lain mereka hidup. Mereka tidak memiliki tujuan. Mereka hanya hidup untuk mencari makan, berkembang biak, dan yang selesai. Kemudian mati. Akan dari manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik makhluk, dengan sebaik-baik ciptaan, ya, sebaik-baik bentuk, dan itu untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bentuk seperti ini, manusia sangat relevan menjalankan perintah Allah. Di manapun mereka hidup, kapanpun masanya. Sangat cocok untuk menegakkan tuntunan-tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Mereka bisa menjadi khalifah fil ardi, menjadi khalifah di atas muka bumi, dan sekaligus juga menghamba sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Mereka bisa menguasai daratan lautan, bahkan bisa mencapai udara atau angkasa. Dan itu pun mereka bisa menjalankannya dengan totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kendala. Ya, tanpa ada kendala. Kenapa? Karena inilah yang Allah maksud, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Makanya dari itu, bila manusia menjalani ciptaannya dengan sebaik-baiknya dan menjalani
maksud dari ciptakannya dengan sebaik-baiknya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membawa kemuliaan bagi manusia itu sendiri. Akan tapi bila sebaliknya, maka ayat selanjutnya mengatakan thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami pun kemudian mengembalikan manusia itu asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Ke tempat yang paling rendah. Ya. Apa maksudnya ke tempat yang paling rendah? Ke tempat yang paling rendah yaitu mengandung dua makna pula. Ke tempat yang paling rendah artinya manusia itu setelah sempurna penciptaannya, setelah kekuatannya memuncak, maka yang muncul setelah itu adalah terkurangnya kemampuan manusia. Terkurangnya kemampuan manusia berdiri, beraktivitas, lemahnya sistem metabolisme tubuh, rapuhnya kekuatan manusia yang tadinya dia betul-betul dalam kondisi prima, maka Allah ambil satu persatu itu kekuatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah An-Nahl ayat 80, "Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur." Di antara kalian ada yang Allah kembalikan kepada jenjang umur yang paling bawah. Yang tadinya tegap membongkok, yang tadinya fasih menjadi lidahnya sering tergelincir kalau berucap. Yang tadinya matanya tajam menjadi rapuh memandang, dan selanjutnya. Yang tadinya rambutnya menghitam indah bergelombang menjadi putih, tak nyaman lagi untuk kemudian dipandang atau dikenang. Allah cabut kenikmatan itu setelah sempurnanya. Ya. Demikian pula ketika manusia tidak menjalankan sisi fitrahnya, tidak menjalankan tujuan penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini makhluk yang terhina. Apa maksudnya menjadi makhluk yang terhina? Artinya siapapun orang di antara manusia ini, ketika Allah telah memberikan karunia yang luar biasa kepadanya, dia tidak mensyukurinya dengan tidak menjalankan ketetapan Allah kepadanya yang Allah bertujuan untuk menciptakannya. Dia tidak beribadah kepada Allah, akan tapi dia memperturutkan hawa nafsunya dan jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul adalah thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia ke tempat yang paling hina. Jangankan kehinaan di dunia, lihat bagaimana kehinaan yang jelas di akhirat nanti. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang membangkang dari perintahnya. Neraka jahanam dan neraka-neraka yang lainnya akan menjadi tempat hunian orang-orang seperti itu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal insi wal jins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika hum kal an'am bal hum adall." Sungguh telah banyak kami jebloskan dari kalangan manusia ke dalam neraka jahanam. Kami jebloskan banyak dari golongan manusia dan jin ke dalam neraka jahanam. Mereka punya hati namun tidak dipakai untuk memahami. Mereka punya mata namun tidak dipakai untuk melihat. Mereka punya telinga namun tidak dipakai untuk mendengarkan. Maka mereka itu statusnya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak itu sendiri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat apa yang terjadi tentang sosok binatang ternak. Terinjak, ya. Terinjak, tidak memiliki apa-apa. Ya. Terbawa ke sana kemari dan ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik, dia pun akan menjadi sosok santapan. Tidak ada keunggulan, tidak ada keistimewaan. Ya. Itulah gambaran orang-orang yang mereka ketika diberi kemuliaan oleh Allah dari sisi sifat,
kemudian dari sisi kesehatan dan semacamnya, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus benar-benar memperhatikan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan sesuatu yang sia-sia. Ayahsabul insanu an yutraka sudah, kata Allah. Apakah manusia itu mengira dia akan diciptakan secara sia-sia? Kata para ulama, la yu'maru wa la yunha. Mereka tidak diberi perintah dan tidak pula dilarang tentang sesuatu. Enggak. Diciptakannya dengan sebaik-baik postur untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik postur itu bisa dipakai untuk bersujud kepada Allah, ruku kepada Allah, melaksanakan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan sisi peran sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Semuanya sempurna, bisa dijalankan oleh manusia tanpa kekurangan apapun. Ya. Tanpa kekurangan apapun. Akan tetapi bila manusia tidak menggunakan imannya, maka apa yang tadi diberikan oleh Allah bisa jadi berubah menjadi bumerang bagi manusia itu. Mereka akan dihadapkan pada senjata makan tuan. Mereka akan dihadapkan pada amalan yang membakar. Karena mereka tidak sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri. Tidak sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Mereka mengotori fitrah itu sendiri. Sehingga mereka menjadi sosok-sosok yang mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka tidak heran kalau kemudian Allah mengatakan thumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling hina. Ke tempat yang paling hina. Bagaimana orang ketika diberikan oleh Allah syariat untuk menjaga kehormatan dirinya, lalu mereka tidak memperhatikan masalah itu, lalu mereka kemudian hidup seperti hidup ala binatang, ya, kumpul satu atap tanpa ikatan pernikahan, maka tak ada bedanya manusia dengan binatang, ya, tak ada bedanya manusia dengan binatang. Bahkan bisa jadi mereka lebih hina daripada binatang itu sendiri. La ilaha illallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pentingnya manusia ini berperan di dalam fitrahnya dan tujuannya, maka ini sindiran dari Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam tempat yang paling hina, yaitu mereka di dalam beribadahnya kepada Allah, menjalankan fungsinya sebagai makhluk Allah. Hendaknya mereka benar-benar menggunakan sisi penciptaan yang terbaik itu, mata, telinga, hati, untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama, belajar agama, karena sesungguhnya kemuliaan ada di dalam perkara tersebut. Mustahil keimanan bisa tumbuh, mustahil amal bisa muncul tanpa ilmu yang mendukung. Maka kalau manusia mencurahkan kekuatannya, perhatiannya, hatinya, fikirannya, matanya, telinganya, semuanya untuk menuntut ilmunya Allah, untuk mencari ilmunya Allah, untuk mempelajari ilmunya Allah, kemuliaan yang akan mereka dapatkan. Kemuliaan yang akan mereka dapatkan. Karena iman dan amal mustahil bisa tegak tanpa ilmu yang menopang keduanya. Ilmu itu didapat dengan manusia menjalankan fungsi tubuhnya, matanya, telinganya, hatinya, sebagaimana Allah mengatakan, wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian gampang-gampang mengatakan sesuatu yang kalian tak punya ilmu tentangnya, tentang masalah akidah, tentang masalah ibadah, tentang masalah muamalah, tentang masalah apapun. Jangan kalian gampang-gampang mengungkapkan tanpa ada ilmu dalamnya. Sesungguhnya hati kalian, mata kalian, telinga kalian, yang itu adalah merupakan bagian untuk mendapatkan ilmu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman
Artinya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari ancaman kerugian, dari ancaman kehinaan. Mereka adalah illal ladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada pahala yang tidak terputus dan pahala yang besar yang mereka tidak akan disakiti untuk mendapatkan balasannya. Ya. Tidak akan disakiti, entah dengan ucapan atau perbuatan, tidak akan disakiti karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari itu, setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada hari akhir, hendaklah mereka benar-benar menghiasi hidupnya dengan iman dan amal saleh. Dengan iman dan amal saleh. Karena iman dan amal saleh inilah yang akan membawa manusia itu selamat dari ancaman summa radadnahu asfala safilin. Yang akan membawa manfaat, akan membuat manusia selamat dari ancaman summa radadnahu asfala safilin. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa itu kata para ulama, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballahi. Takwa itu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dalam iman dan amal engkau menjalankan ketaatannya menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau jalankan itu mengharapkan pahala di sisi Allah. Demikian pula takwa itu sebaliknya. Ya, engkau menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah dengan ilmu, dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu engkau jalankan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beriman, beramal saleh yang ditopang dengan ilmu, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ada pahala yang tidak akan terputus, pahala itu mengalir terus pahalanya, bahkan berlipat ganda, apalagi bila amalan itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang ditiru oleh orang yang lain, yang kemudian orang lain itu mengamalkannya. Sungguh Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa memberikan contoh kepada sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Maka berbahagialah kita tatkala kita baca ayat ini, kita mengikuti maknanya, kita berusaha untuk menjauhi ancamannya, kita kemudian bergerak untuk melaksanakan amal salehnya dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada pahala besar di situ. Pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Maka jangan pernah kita meremehkan apapun bentuk amalan itu. Ya. Yang itu merupakan gambaran keimanan kita kepada Allah, walaupun kecil sedikit. Ingat, Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahalanya, pahala yang tidak akan pernah terputus karunia-Nya. Pahala yang akan terus mengalir, ya, sampai di kiamat kelak. Ya. Dan ketika pahala ini di akhirat nanti, mereka akan mendapatkan balasannya tanpa mereka disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna falahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah yang menjadikan kalian itu mendustakan hari pembalasan? Mendustakan, ya, hari pembalasan tersebut. Bahwasanya setelah kehidupan ini ada kematian. Bahwasanya setelah kehidupan ini ada pembalasan. Ya. Setelah kehidupan ini ada kematian. Setelah kematian ada kehidupan. Setelah itu ada pembalasan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kalian mendustakan hari pembalasan itu? Ya. Apa yang membuat kalian mendustakan? Siapa yang membuat kalian mendustakan pembalasan tersebut? Ya. Bukan kita jelas banyak dari Allah Subhanahu wa taala tanda-tandanya tentang akan berakhirnya dunia ini dan akan tegaknya hari pembalasan. Ya.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kalian itu mendustakan hari pembalasan? Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahi manusia bila akidahnya tentang hari pembalasan rusak. Rusak itu bisa dalam arti dia tidak meyakini atau dia meyakini dengan keyakinan yang sebaliknya, ya, atau dia sekedar menjadikannya wacana. Bila itu yang terjadi, maka yang muncul adalah amalan manusia yang merusak. Amalan manusia yang merusak. Diikatnya manusia di dunia ini dengan hari akhir akan memunculkan amalan yang baik. Karena dengan itu mereka akan terdorong untuk beramal saleh. Dengan itu mereka akan terdorong untuk istiqamah. Dan dengan itu semuanya ada harapan dari mereka pula untuk mendapatkan kematian secara husnul khotimah. Makanya Allah SWT mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Apa yang membuat kalian selanjutnya bisa mendustakan hari pembalasan itu? Nampaknya jelas. Setelah kematian ada kehidupan, setelah kehidupan ada kematian, ada kehidupan lagi pada mahsyar dan semacamnya. Ya. Apa yang membuat kalian mendustakannya? Ya. Apa yang membuat kalian mendustakannya? Padahal semua telah dicukupi ungkapan-ungkapannya, keterangan-keterangannya, tentang kepastiannya, semua. Ya. Dan ini sindiran keras dari Allah kepada kita. Bahwa tidak ada satu kebaikan melainkan pasti ditunjukkan oleh Allah dan dibalas. Dan tidak ada satu keburukan melainkan akan ditunjukkan oleh Allah SWT dan akan dibalas. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Siapa membuat engkau mendustakan dari pembalasan itu? Ya. Seorang muslim tidak bisa untuk kemudian mengingkarinya, harus mengimaninya. Beriman dengan yang namanya adanya hari pembalasan sehingga ada kontrol pada dirinya. Katakanlah sekarang dia menjadi penguasa, katakanlah dia sekarang menjadi orang yang jaya, katakanlah sekarang dia menjadi orang yang memiliki keleluasaan waktu dan semacamnya. Tapi ingat, bukan berarti itu untuk kesenangan, bukan berarti itu untuk tindakan amoral, bukan berarti itu untuk tindakan yang melampaui batas seenaknya. Tidak. Karena justru dengan keleluasan yang Allah berikan pada seorang hamba, pertanyaan Allah akan bertubi-tubi menerpa hamba tersebut. Ya, pertanyaan Allah akan bertubi-tubi menerpa hamba tersebut. Ini yang akan terjadi. Makanya Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Kok bisa kalian mendustakan pembalasan itu? Mungkin ini loh kalian dari dilahirkan, tumbuh sempurna, kemudian rapuh, bentar lagi mati. Itu bukan kemudian sesuatu yang sia-sia. Kematian kalian adalah awal akhirat. Kata Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal qabru awwalu manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah kampung akhirat pertama kali. Faman naja fi fama ba'du aysar minhu. Siapa yang lolos di kampung pertamanya, dia yang selanjutnya pasti akan lebih mudah. Wa man lam yanju, siapa yang enggak lolos, yang enggak selamat dari azab di kampung pertamanya, fama ba'du asyaddu minhu, maka yang selanjutnya akan lebih parah buatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa membuat kalian bisa mendustakan dan balasan itu apa? Ya. Tanda-tandanya demikian jelas, nyata. Dan kata Allah, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Inilah dia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil, yang paling bijaksana ya bagi seluruh hamba-hambanya. Ini ayat adalah ungkapan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu jawaban karena Allah memang pasti memberikan jawabannya, yaitu dirinya sendiri. Jawaban itu adalah kepastian. Maka dari itu pertanyaannya enggak membutuhkan jawaban, tapi dia adalah sindiran ketika Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang paling adil, paling sempurna, paling pas ya menegakkan keadilannya. Ya, menegakkan keadilannya. Dan di sini pertanyaan ini sebenarnya mengandung arti pengukuhan.
tentang keagungan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah memberikan pahala, maka itu kemurahan Allah. Memasukkan hamba ke surga, itu kemurahan Allah. Bila Allah mengadab, maka itu adalah keadilan yang Allah berikan. Karena manusia sebenarnya sudah diingatkan jauh-jauh hari sebelumnya, akan dari manusia banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk kerugian yang tidak bisa dielakkan. Nah, ada ungkapan riwayat yang ini sebenarnya ungkapan riwayat ini dari Abu Hurairah secara marfu'. Beliau mengatakan, andai kata seorang itu membaca akhir surat ini, alayhisallahu biahkamil hakimin, maka disunahkan untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap perkara tersebut benar-benar bersaksi atasnya. Artinya kita bersaksi, tidak ada yang lebih adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih adil. Allah itu Maha adil. Allah pantang untuk menzalimi hambanya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah pantang menzalimi hambanya. Wa ma Allahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidak Tuhanmu menzalimi para hambanya. Ya. Ini. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Hai hambaku, aku mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku. Ya, maka haram bagiku untuk menzalimi. Maka aku pun menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan sekali lagi, alayhisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah zat yang paling adil, paling bijak? Kita jawab, bala wa anna ala dzalika minasyahidin. Tentu, dan aku terhadap perkara tersebut benar-benar bersaksi atasnya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan semoga taufik selalu menyertai kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.